Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Di luar sana walaupun banyak yang mengatakan demikian, tapi kita tetap berpegang teguh karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dia Tuhan, Dia Juru Selamat kita. Dan bagi mereka yang tidak percayakan hukum kata firman Allah, akan ada tangisan yang sangat mengerikan. Tapi sebelum itu terjadi, biarkan kita berdoa supaya mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita berdoa dulu, selamat malam. Dan Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih malam ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, dan biarkan firman-Mu menolong kami tidak supaya kami, Tuhan, dapat hidup terus sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita akan baca dalam Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertepuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Jadi kita bisa melihat sebagaimana janji saya tadi pagi bahwa kita Yesus Kristus di dalam ketuhanannya, ya. Yesus Kristus di dalam ketuhanannya kita lihat dikatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, Anda bisa baca juga dalam Yohanes 13 ayat 13, Anda juga boleh baca dalam Roma 10 ayat 9. Kalau engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kau akan diselamatkan, kau tidak akan dipermalukan. Dan 1 Korintus 6 ayat 14 dan seterusnya. Dan dia sebagai Pantokratos. Ya, saya pernah bilang Pantokratos, saya lupa antara apa itu, ni dan tap. Ni dan tap itu ketemu, dia tidak boleh dibaca NT, tetapi dia dibaca D. Jadi dua huruf ini menjadi D, Pantokratos. Ya, kadangkala kita sebagai umat bisa saja lupa. Jadi kalau ini ketemu tap, dia menjadi D, ya. Nah, demikian sama dengan mu ketemu V menjadi B, ya. Jadi itu ketika kita belajar konsonan double konsonan, ya, bagaimana membacanya dalam bahasa Yunani. Ya, puji nama Tuhan. Itulah sifat manusia hilaf, ya. Pantokratos itu. Jadi Tuhan yang maha kuasa itu yang rela turun ke dalam dunia ini. Dan dia, Alkitab, dia adalah Tuhan. Jadi kalau dia adalah Tuhan, dan dia akan turun menjadi hakim kita. Dan dia akan menghakimi semua manusia. Satu kali akan datang menghadap kepada dia. Dan kita bersyukur dalam Roma 8 ayat 1. Walaupun terjadi itu, tapi kita yang percaya kepada yang penghukuman tidak ada. Nggak adil dong, kok semua diadili. Baca itu Wahyu 20, bahwa dikatakan di sana bahwa manusia itu akan dihakimi menurut kitab-kitab mereka. Tapi saya mau katakan kepada kita, siapapun kita yang mendengarkan ini, dari manapun kita, latar belakang kita, kau tidak akan pernah mampu melakukan kitab-kitabmu dengan sempurna. Itu sebabnya Yesus tidak mengajar kau sempurna atau tidak. Hidup karena kasih karunia-Nya, hidup karena kemurahan-Nya, hidup karena anugerah-Nya. Itu yang membuat keselamatan bagi orang percaya kepada Dia. Saya berharap Tuhan yang besar itu datang kepadamu untuk memberikan anugerahnya dari latar belakang apapun kita. Itu doa dan harapan saya. Yang kedua, kata firman, Yesus Kristus dalam ketuhanannya, Yesus Kristus sangat ditinggikan oleh Bapaknya. Ya, bayangkan, ya, bagaimana Bapa tidak meninggikan dia dalam sebagaimana dia tadi pagi saya katakan. Dia rendah hati, dia taat, dia juga melayani umat, dia rela berkorban, dia mengasihi. Ada lima hal itu. Wow,
Dan Tuhan sangat-sangat meninggikan dia. Siapapun saya sebagai orang tua atau sebagai atasan, kalau ada orang-orang yang begitu luar biasa, antusias, semangat kerjanya, ketekunannya, dan kemudian kebaikannya, ketaatannya, kasihnya, wah, pastilah orang tua atau atasan akan menjadi sangat-sangat senang dan akan suka menganugerahkan sesuatu ya. Saya yakin itu. Itulah sebabnya ada jenjang karir yang cepat, ada jenjang karir yang lambat. Kalau yang lambat itu yang bengel-bengel. Tapi yang cepat itu yang menunjukkan antusias, semangat kerja, dan tanggung jawab yang luar biasa. Itulah yang dilakukan Yesus di masa dia di muka bumi ini. Dan itu sebabnya Allah, Bapa itu sangat meninggikan dia. Dan kemudian menganugerahkan nama di atas segala nama bagi dia. Tidak ada nama yang paling indah selain nama Yesus. Tidak ada nama yang bisa menyelamatkan manusia selain nama itu. Tidak ada yang dapat menolong manusia selain nama itu. Dia sangat meninggikan nama ini. Makanya Alkitab katakan dalam Yohanes 3:36, kalau orang tidak percaya kepada anak, kepada dia, kepada Yesus, maka dia sudah berada dalam hukuman. Dan saya tidak mau berada dalam hukuman. Sudah cukup 27 tahun ya, saya menikmati hubungan yang tidak baik dengan Bapa di surga. Bukan berarti saya sempurna, tetapi saya sedang belajar terus sampai kepada nanti Tuhan memanggil saya dalam usia yang suntuk. Puji nama Tuhan. Jadi Bapak Yesus sangat ditinggalkan oleh Bapaknya. Yang ketiga, dalam nama Yesus Kristus akan bertekuk lutut. Wow. Itu lihat, segala yang di langit, apa saja yang di langit itu. Kalau kita tahu bahwa penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dan roh jahat di udara, apa saja yang ada di langit akan bertekuk lutut. Tidak ada alasan untuk tidak bertekuk lutut. Terus apa lagi katakan? Segala yang ada di atas bumi, ini yang ada ini, sekarang ini, raja-raja, apapun itu. Satu kali ketika bunyi sangkakala dibunyikan dan Allah datang, wow, dan Yesus datang dengan segala kemuliaannya untuk menjemput orang-orang kudusnya. Orang akan setiap lutut akan bertelut. Yang ada di bumi ini, segala yang ada di bumi ini, yang masih tertinggal. Kalau saya tuh mungkin sudah sudah bersama-sama dengan dia menyambut orang-orang kudusnya. Lalu yang dikatakan segala yang ada di bawah bumi, yaitu orang-orang mati. Bagaimana dia bangkit? Tuhan membangkitkannya. Baik itu raja-raja, mantan raja-raja yang tidak percaya kepadanya, yang bengis, siapa saja. Penyanyi-penyanyi rock and roll, penyanyi-penyanyi terkenal, artis-artis, siapa saja. Siapa saja. Ya. Ya. Dan di dalam nama setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Sebagai ayat terakhir saya mau bacakan kepada kita dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Wow, itu sebabnya dikatakan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi kalau engkau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, engkau diselamatkan. Haleluya, luar biasa kan? Dalam ketuhanannya dia dapat melakukan yang terbaik dalam hidup. Dalam ketuhanannya dia menunjukkan keperkasaan dan kekuatannya. Bukan lagi manusia yang lemah, bukan lagi manusia yang diolok-olok, bukan lagi manusia yang dicaci maki, bukan lagi manusia yang dibawa pada otoritas pemerintahan Romawi pada waktu. Bukan lagi
di bawah kekuasaan manusia yang berkuasa pada waktu itu. Dia menjadi penguasa. Dia menjadi Tuhan. Dia yang menentukan nasib bangsa-bangsa. Dia yang menentukan nasib setiap orang. Dia yang menentukan. Tidak ada pilihan. Tapi kalau engkau memilih dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan diselamatkan. Dan saya berharap Yesus sebagai Tuhan menjadi juru selamat kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam ketuhanannya, dia melakukan yang terbaik bagi setiap orang percaya kepadanya. Bagi setiap orang yang tidak percaya, satu kali akan mendapat hukuman. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan tolong kami agar kami tetap berada dalam kasih-Mu dan lindungan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan kami mempercayai ketuhanan Yesus Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap mengandalkan Engkau sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam, selamat kita istirahat, tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap!